As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu biografi kehidupan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Insyaallah di kesempatan kali ini kita lanjutkan kembali pembahasannya, yaitu seputar hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana perintah hijrah itu turun, yaitu Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghijrahkan para sahabat dan beliau sendiri, tapi beliau memang waktunya agak belakangan, dari kota Mekah menuju Madinah. Yaitu wahyu itu turun dalam bentuk mimpi, di mana Nabi Muhammad SAW itu dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa taala melihat tempat hijrah beliau dengan para sahabat. Yang tadinya hanyalah sebuah tempat atau diperlihatkan sebuah tempat yang kemudian dirimbuni tempat tersebut dengan pohon-pohon kurma. Maka Nabi SAW itu menganggap bahwa itu adalah wilayah Yamamah atau wilayah daerah yang bukan Madinah, ya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyusulkan bahwa tempat tersebut adalah kota Madinah. Maka Rasulullah SAW itu kemudian memberitahukan kepada para sahabat bahwa beliau sudah diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dara hijratukum", tempat hijrah kalian, yaitu Yasrib atau kota Madinah Al-Munawwarah. Maka sejak saat itu beliau memerintahkan para sahabat untuk segera berhijrah, meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Dan mereka, para sahabat, semuanya diwajibkan kecuali orang-orang yang memiliki udzur. Seperti misalkan yang memiliki udzur yang sakit, sudah terlalu tua sehingga tidak bisa untuk berangkat. Sementara yang lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, baik itu adalah hamba sahaya atau orang merdeka, bangsawan atau rakyat biasa, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Maka sejak saat itu para sahabat mereka berbondong-bondong ataupun mereka berusaha semaksimal mungkin untuk berangkat dari Mekah menuju Madinah. Nah, hadirin rahimakumullah, ketika para sahabat ini hijrah dari Mekah menuju Madinah, mulai terjadi kegelisahan atau ketakutan dari orang-orang kafir Quraisy. Mereka berusaha mencegah hijrahnya para sahabat ini dengan berbagai macam cara. Mereka membuat checkpoint, yaitu tempat-tempat untuk pemeriksaan, atau di gerbang-gerbang itu ditempatkan petugas-petugas dari orang-orang kafir Quraisy yang akan menghalangi siapa saja yang mencoba pergi ke Madinah. Ya, sehingga akhirnya memang para sahabat semuanya rata-rata mereka itu adalah hijrah dengan keadaan bersembunyi-sembunyi atau secara rahasia, tidak mengumumkan atau secara terang-terangan. Ya, kenapa? Karena bahaya yang ditimbulkan itu luar biasa. Quraisy menjaga setiap tempat atau perbatasan keluar Madinah atau keluar Mekah, ya, terutama yang ke arah Madinah. Ya. Kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa orang-orang Quraisy begitu ketakutan atau mereka begitu tidak ingin, ya, kalau ada orang-orang Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah? Perlu kita ketahui bahwa dakwah itu di kota Mekah itu sudah cukup lama, yaitu sekitar 13 tahun. Ya. Dan 13 tahun itu sudah mulai kerasa hasilnya, di mana ratusan penduduk Mekah ini masuk Islam. Ya. Bahkan setiap kabilah pastilah ada orang Islam. Gitu kan? Dan banyak di antara mereka yang sudah masuk Islam juga tokoh-tokoh dari kabilah-kabilah itu atau suku-suku yang ada di Mekah itu. Nah, kalau misalkan sebagian di antara mereka atau seluruh dari orang kabilah yang sudah masuk Islam itu kemudian hijrah ke kota Madinah,
maka mereka akan kehilangan saudara atau kerabat mereka. Di saat suatu masyarakat saat itu, yaitu masyarakat Mekah itu, mereka fanatismenya itu berdasarkan kesukuan. Jadi kalau ada satu orang saja di antara mereka, ya di antara kabilah atau suku mereka meninggalkan mereka, tentu ini suatu kerugian. Apalagi yang hijrahnya itu banyak. Ya, sehingga mereka berusaha untuk mencegahnya. Kemudian hal yang lainnya yang menyebabkan Quraisy itu mereka tidak menginginkan kaum muslimin hijrah ke Madinah adalah terkait dengan citra mereka. Ya, pencitraan mereka. Mereka ini orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy dianggap, dan memang mereka menjalankan tugas itu, dianggap sebagai pemakmur ya Ka'bah. Yaitu mereka menjaga Ka'bah dan kemudian melayani orang-orang yang beribadah di tempat tersebut. Baik itu menyediakan makanan, minuman, membersihkan, keamanan, dan segala macamnya. Dan siapa saja, ya dari suku mana saja di luar Mekah yang datang ke kota Mekah itu dijamin keamanannya. Dijamin bahwa dia tidak akan dizalimi. Gitu kan? Nah ini citra yang selalu berusaha mereka pelihara. Ya, yang selalu mereka berusaha untuk jaga. Nah kalau di antara kaum muslimin penduduk Mekah itu kemudian meninggalkan kota Mekah, karena khawatir agama mereka teraniaya, terzalimi, gitu kan? Maka ini akan berbahaya buat citra orang-orang kafir Quraisy yang mereka senantiasa menjadikan citra diri mereka itu positif di hadapan masyarakat Arab ya atau di seluruh dunia, bahwa kalau di tempat mereka orang mau ibadah akan aman, akan tidak terzalimi. Nah, ini akan runtuh ketika orang-orang Islam itu kemudian keluar dari kota Mekah dengan alasan terzalimi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan itu memang hakikatnya seperti itu. Ya. Dan mereka tidak ingin citra mereka itu tercoreng. Oleh karena itu mereka kemudian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mencegah ya mereka pergi ke Madinah, orang-orang Islam pergi ke Madinah. Kemudian Madinah ini letaknya ini terletak di jalur perdagangan orang-orang kafir Quraisy. Tepatnya adalah jalur perdagangan Quraisy dari Mekah menuju Syam. Ya, karena itu adalah jalur yang paling dekat dan paling aman. Ya, emang ada jalur-jalur lain, tapi jalur yang lain itu sulit, bahaya dan jauh. Gitu ya. Nah, kalau misalkan orang yang mereka perangi, orang yang mereka tindas, kemudian pindah ke Madinah, lantas didukung oleh orang-orang Madinah, ya, lantas mereka kemudian mencegat, memblokade jalur perdagangan Quraisy, maka ini akan terjadi krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Nah, itu mereka sudah prediksi. Oleh karena itu mereka mencoba mencegahnya. Ya. Kemudian alasan yang lainnya, kenapa Quraisy kemudian menghalang-halangi orang-orang Islam dari Mekah menuju Madinah itu? Alasannya adalah karena karakter dari penduduk Madinah dan kota Madinah itu sendiri. Ya, yang mereka sangat khawatirkan kalau Madinah itu yang tadinya netral, ya, yang akan sebagiannya adalah sekutu bagi pembesar-pembesar Quraisy, pembesar-pembesar di Madinah itu sekutu bagi atau teman akrab bagi sebagian penduduk Mekah, ya. Contohnya adalah Umayyah bin Khalaf. Ya, Umayyah bin Khalaf ini punya teman namanya Sa'ad ya bin Mu'ad. Gitu ya. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah sahabatnya tokoh Quraisy yaitu Umayyah bin Khalaf. Ya. Nah, mereka tidak bisa membayangkan kalau seandainya kemudian penduduk Madinah itu berbalik memusuhi mereka karena bergabung dengan kaum muslimin. Ya. Mereka orang-orang Quraisy ngeri, ya, khawatir ini akan menyebabkan kesulitan untuk mereka. Kenapa? Karena orang-orang Madinah itu yang terdiri dari Aus dan Khazraj, ini adalah dua suku yang terkenal ketangguhan mereka dalam bertempur. Para pemberani. Ya. Ya jangankan kalau keadaannya seimbang. Ya seandainya mereka orang-orang Madinah ini lebih sedikit dibandingkan musuh mereka, orang-orang Madinah ini tetap berani menghadapi mereka yang lebih banyak. Dengan strategi dan kecerdasan. Mereka adalah kaum yang terlatih untuk bertempur. Dan bertempurnya ini bukan sehari dua hari seperti kebanyakan perang. Bahkan mereka, Aus dan Khazraj sendiri pernah bertempur 5 tahun berturut-turut.
Bayangkan bagaimana ketangguhan mereka. Nah, orang Quraisy membayangkan kalau mereka yang sudah sabar dalam pertempuran, kuat, gitu ya, pemberani, lantas kemudian menjadi musuh mereka. Ya, mereka nggak mau itu. Ya. Kemudian ada aroma, ya, persaingan, fanatisme suku, ya, antara Mekah dengan Madinah. Kita tahu orang-orang Madinah itu adalah keturunan dari satu suku Arab besar namanya suku Bani Qahtan. Ya, sementara orang-orang Quraisy mereka adalah bagian dari suku besar juga namanya Adnan. Ya, siapa mereka ini memang panjang kalau ingin kita ceritakan, tapi Adnan dan Qahtan ini adalah nenek moyang bagi bangsa-bangsa yang ada di Jazirah Arab. Ya, dan keturunan-keturunan Qahtan itu selalu bersaing dengan keturunan-keturunan Adnan. Ya, dan ketika orang-orang Islam yang berasal dari kota Mekah yang kebanyakan adalah orang-orang Adnan, ya, lantas bergabung dengan orang Madinah yang merupakan orang Qahtan, ya, ini tentu akan ada, ya, kebencian, ya, akan ada rasa sayang, rasa ngenes kok justru orang-orang Adnan, ya, ini bergabung dengan orang-orang Qahtan, ya, sehingga mereka tidak ingin itu terjadi. Oleh karena itu mereka mencegah semaksimal mungkin agar orang-orang Islam itu tidak pergi ke Madinah, ya. Alasan yang lainnya adalah letaknya, tadi kita sudah katakan ini adalah jalur perdagangan, ya. Kemudian di kota Madinah sendiri orang-orang Quraisy tahu selain Aus dan Khazraj ada suku Yahudi di sana. Bahkan orang-orang Yahudi ini dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai ahli-ahli perdagangan. Mereka juga adalah jago ahli-ahli pertanian. Ya, bukan hanya keuangan, bukan hanya ekonomi, tapi juga ahli pertanian. Dan juga mereka ahli di dalam industri senjata. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini, mereka anggap seperti itu, ya, bergabung dengan orang Islam yang hijrah dari Mekah dan Madinah, dari Mekah, ya, ditambah penduduk asli Madinah, Aus dan Khazraj, kekuatan macam apa ini yang menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya kekuatan itu jika harus berhadapan dengan Quraisy. Nah, dari sini kita sudah memahami betapa Quraisy tidak menginginkan orang-orang Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya, tentu yang paling mereka khawatirkan itu Nabi, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau beliau hijrah dari Mekah dan Madinah, ini tentu sangat berbahaya. Ya, kenapa? Karena level Nabi dengan para sahabat jauh berbeda. Ya, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat mereka kenal. Bagaimana karisma beliau, bagaimana beliau itu mudah sekali dicintai oleh orang lain, bagaimana kecerdasannya, bagaimana beliau menarik hati, gitu kan? Ya, ini kalau pergi ke sana, udah pasti seluruh orang Madinah jatuh cinta. Orang Yahudi kalau jujur juga akan jatuh cinta dan siap menjadi pendukung dan pembela Rasulullah SAW. Sehingga mereka ketika itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencegah siapapun, ya, yang akan hijrah dari Mekah menuju Madinah, gitu, ya. Terutama adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW itu selalu diintai oleh orang-orang Quraisy. Bahkan beliau dijaga, ya, semaksimal mungkin agar beliau tidak hijrah dari Mekah menuju Madinah, gitu ya. Sangat ketat. Ya. Tapi yang lain, para sahabat yang lain tidak seketat orang-orang Quraisy menjaga dan mengawasi Nabi Muhammad SAW. Makanya di pertemuan yang lalu kita membahas, ya, bagaimana sebuah keluarga Muslim di kota Mekah, yaitu keluarga yang disebut dengan keluarga Ummu Salamah, itu berhijrah, gitu kan? Mau berhijrah kemudian mereka ditahan, ya, dihalang-halangi bahkan dipisahkan keluarganya antara suami, anak dan juga istri, jadi 3 bagian. Ya, supaya apa? Supaya tadi nggak hijrah. Ya, mereka gagal mencegah Abu Salamah, gitu ya. Mereka gagal mencegah Abu Salamah, tapi istrinya, yaitu Ummu Salamah, dicegah. Ya, anaknya juga nggak boleh ikut. Ya, dan bahkan selama hampir berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya, mereka tidak bisa hijrah. Karena Quraisy menghalangi setiap orang. Ya, jangankan Rasulullah, anak kecil aja mereka halangi.
Ya, karena tadi potensi bahaya kepada Quraisy, kepada Mekah kalau dibiarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba ceritakan beberapa kisah hijrah yang lainnya. Ada seorang sahabat namanya Suhaib bin Rumi. Ya, kalau namanya Ar-Rumi ini menunjukkan Romawi, orang Romawi. Karena Ar-Rumi artinya orang Romawi. Gitu ya. Di mana orang Romawi ini? Romawi ini ada di Eropa. Ya, minimal ini adalah Eropa yang dekat dengan Asia, yaitu kawasan Turki. Tapi apakah sahabat Suhaib bin Rumi ini adalah orang Eropa atau orang Romawi? Bukan. Ya, Suhaib ini adalah orang Mekah asli. Entah kenapa, sebab dulu waktu dia kecil, dia pernah diculik oleh orang. Ya, diculik oleh orang sampai kemudian dia melanglang buana, termasuk sampai ke Romawi. Ya, sampai ke Romawi yang akhirnya kemudian dia dijadikan budak di sana. Ya, tapi nalurinya kemudian informasi yang dia dapat menuntun dia kembali ke Mekah. Tapi beda, ya dulu dia adalah seorang anak yang merdeka. Tapi karena dia diculik, kemudian dijual di pasar budak, maka statusnya ketika itu adalah budak. Ya, maka orang-orang kemudian memanggilnya setelah dia datang kembali ke Mekah dan kemudian menyatakan kemerdekaannya. Ini disebut dengan Suhaib bin Rumi atau Suhaib Ar-Rumi. Padahal nama aslinya adalah Suhaib ibnu Sinan. Ya, Suhaib ibnu Sinan. Nah, ketika itu dia kemudian berusaha berdagang di kota Mekah sampai menjadi saudagar yang kaya raya. Dan kemudian dia mendengarkan bahwa ada informasi ada seorang yang mengaku menjadi nabi. Ya, lantas kemudian dia didekati oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sampai kemudian masuk Islam. Ya, dan dia kemudian belajar Islam dengan atau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai keislamannya baik. Ketika ada perintah untuk berhijrah, maka Suhaib pun kemudian mengemas-kemasi barangnya, kemudian untuk pergi hijrah ke kota Madinah. Ya, tapi qadarullah ternyata di tengah jalan Suhaib ini dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan, "Ya Suhaib, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin dan hina. Ya. Kemudian engkau berdagang, berusaha di negeri kami sampai hartamu menjadi banyak." Nah, setelah itu terjadi, ya, setelah itu kemudian terjadilah ya apa yang terjadi di antara kita. Apa itu? Yaitu engkau masuk Islam. Gitu kan? Nah, sekarang engkau ingin pergi dengan membawa seluruh hartamu. Padahal kota ini sudah sangat berjasa kepadamu. Demi Allah ini tidak akan terjadi. Engkau nggak akan bisa keluar dari kota Mekah. Ya. Maka Suhaib kemudian berkata kepada mereka, "Oh, alasannya harta. Bagaimana menurut kalian jika aku berikan seluruh harta yang ada padaku? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Ya, kalau hartamu yang diserikan kepada kami nggak apa-apa. Karena masalahnya adalah harta. Ya, kata Suhaib, baik, ya, mari ikut ke rumahku. Ya, maka Suhaib pergi dengan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Lantas kemudian Suhaib menunjukkan tempat di mana dia menaruh harta, yaitu menaruh emas. Lihat ya, di pojok sana, galilah di situ ada harta saya, ada emas saya. Ya, sampai habis. Ya, setelah itu kemudian orang-orang kafir Quraisy kemudian mengizinkan Suhaib pergi ke Madinah. Gitu ya. Maka dia pergi ke Madinah. Ya. Dan kemudian kalau yang lain datang dengan unta, hijrah dengan unta, naik kuda, ya, atau dengan teman-temannya, Suhaib sendirian. Ya. Dia hanya menggunakan pakaian yang ada pada dirinya, ya, dia nggak bawa hartanya, apalagi bawa emas, nggak, karena emas tadi sudah diberikan kepada orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Nggak bawa apa-apa. Ya, bawa bekas cukupnya yang habis di tengah jalan sampai Suhaib itu datang terlambat ke Madinah. Ya. Datang terlambat ke Madinah dan hanya menggunakan pakaian yang sudah sangat lusuh. Dan disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau mengatakan, "Rabiha ya Aba Yahya, Rabiha Aba Yahya. Engkau sungguh beruntung. Engkau mendapatkan laba yang begitu banyak atas apa yang terjadi antara engkau dengan orang-orang kafir Quraisy." Jadi Nabi mengetahui itu kisah
ya, bagaimana Suhaib ditahan, ya, kemudian dia boleh dilepas, ya, kalau misalkan menyerahkan hartanya. Padahal Suhaib ini nggak pernah menceritakan, gitu kan, kepada seorang pun. Tapi Nabi SAW tahu, sehingga menyambut Suhaib As-Sinan atau Suhaib Ar-Rumi ini dengan ucapan selamat. Ya, maka ditanya oleh Suhaib, dari mana engkau tahu wahai Rasulullah? Ya, diceritakan bahwa Jibril, yaitu malaikat Jibril, menceritakannya kepadaku. Ya, kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad." Ya, dan di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, maha penyantun kepada hamba-hambanya. Ya, pengorbanan yang luar biasa. Bahkan dikatakan di dalam suatu riwayat bahwa Suhaib itu hampir kehilangan seluruh hartanya. Ya, dia nggak bawa bekal yang banyak sehingga kemudian badan menjadi kurus kering, bahkan dalam keadaan hampir mati atau sekarat. Begitu sampai di Madinah. Ya, tetapi apa yang dilakukannya? Dia berikan seluruh hartanya yang diambil paksa oleh orang-orang kafir Quraisy itu untuk berhijrah, untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Nggak akan rugi. Ya, dunia masih bisa dicari, tapi menyelamatkan iman jauh lebih berharga. Oleh karena itu Nabi SAW menyebut Robiha Aba Yahya. Robiha Aba Yahya. Nah, ini kisah yang pertama di kesempatan kali ini. Kisah yang kedua adalah kisah hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Memang beberapa riwayat yang terkenal ataupun masyhur mengatakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika yang lain hijrah secara sembunyi-sembunyi atau merahasiakan hijrah mereka, kisah yang masyhur, kisah yang terkenal adalah bahwa Umar adalah satu-satunya orang yang hijrah secara terang-terangan. Bahkan kemudian mengatakan, "Man arada an taskulahu ummuhu wa yutima waladuhu, ya, wa yurmilu zawjatuhu falyalqani wara'a hadzal wadi." Ya, barang siapa yang ingin ibunya menjadi kehilangan dirinya, ya, atau anaknya ingin menjadi anak yatim, atau istrinya menjadi janda, maka hendaklah ia menemuiku atau cegah aku dari pergi ke Madinah. Gitu ya. Ini yang terkenal, gitu ya. Tapi sebenarnya riwayat ini, hadirin yang dirahmati Allah, sahabat Elsi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Ya, kenapa? Karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lain yang itu kisah hijrahnya Umar. Ya, bagaimana kisahnya hijrahnya Umar dalam riwayat yang sahih, yaitu bahwa Umar ibn Khattab radhiyallahu an hijrah bersama 3 orang atau 2 orang sahabat dekatnya, sahabat karib, CS, gitu, bestie, gitu ya. Siapa mereka? Yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu an hijrah dengan 2 orang temannya. Ya, siapa namanya? Yang pertama adalah ya Ayyas, ya. Yang kedua adalah disebutkan bahwa nama dari sahabat ya yang menyertai Umar adalah Hisham. Jadi ada Ayyas, ya, yang namanya lengkapnya adalah Ayyas bin Abu Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Nah, jadi mereka bertiga kompak. Nanti di waktu ini, ya, di kesempatan ini disebutkan waktu persisnya kita akan berangkat bersama. Ya, jangan ada yang tertinggal. Kalau tertinggal, terlambat, maka kita mencurigai dia sudah ditangkap oleh keluarganya, dia disandra oleh temannya. Ya, jadi kita yang sisanya, walaupun 1 orang akan tetap berangkat. Dan ternyata benar, ya, di waktu yang disepakati, ternyata seorang sahabatnya, yaitu namanya Hisham bin Al-As bin Wa'il, itu nggak datang. Dan ternyata benar, Hisham ditangkap oleh keluarganya. Ya, tinggallah Ayyas dengan Umar. Maka Umar dengan Ayyas ini kemudian berangkat, sampailah mereka di Madinah. Ya, tapi ternyata Ayyas ini, ya, itu benar-benar dia itu sangat-sangat dijaga oleh keluarganya. Begitu keluarganya tahu bahwa Ayyas sudah hijrah,
Maka mereka mengutus orang untuk mencari Ayas sampai ke Madinah. Untuk menjemput Ayas di Madinah. Jangan sampai dia hijrah. Gitu ya. Maka diutuslah Abu Jahal dan beberapa orang lainnya untuk menjemput. Karena Ayas dengan Abu Jahal ini masih ada hubungan kekerabatan. Gitu ya. Nah, Abu Jahal mengatakan, "Ya Ayas, kami datang untuk menjemputmu. Ibumu dalam keadaan gawat darurat." Kata Ayas, karena Ayas adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Dia katakan, "Apa yang terjadi dengan ibuku?" Ya, dikatakan bahwa ibumu sudah bernazar, sudah berjanji tidak akan makan, minum, tidak akan menyisir rambut sampai engkau kembali. Ya. Kata Umar, "Jangan Ayas. Saya curiga bahwa ini tipu daya Abu Jahal. Ya, yang ingin engkau kembali ke Mekah. Kalaupun itu benar bahwa ibumu mogok makan, minum, dan menyisir, biarin saja. Nanti juga kalau rambutnya gatal dia nyisir. Kalau dia melapar dia akan makan. Kalau dia haus dia akan minum." Ya, enggak bisa. Saya khawatir itu benar-benar terjadi, kata Ayas. Ya, sehingga saya nanti jadi anak durhaka. Gini ya, kata Umar bin Khattab. Gimana kalau misalkan aku berikan hartamu? Ya, aku berikan hartaku, bekalku kepadamu. Ya, kau titipkan kepada mereka supaya ibumu senang dan mau makan, mau minum, mau menyisir rambut. Kata Ayas, saya nggak mau juga. Ya, biarkan saya pulang dulu sementara. Ya, karena kebetulan juga harta saya ada yang ketinggalan. Saya urus ibu saya tenangkan ibu saya, dan saya ambil harta saya. Ya, kata Umar, saya khawatir. Ya, kalau mereka ini hanya menipumu saja. Ini, ya, bawa unta saya. Unta yang saya bawa dari Mekah ini adalah unta yang paling cepat jalannya. Kalau engkau sudah mulai curiga kepada Abu Jahal dan kawan-kawan, pacu unta ini secepatnya kembali ke Madinah. Mereka nggak akan bisa mengejar. Kata Ayas, baik. Ya, akhirnya mereka berjalan. Ya, Abu Jahal dan kawan-kawan naik unta terpisah, sementara Ayas pakai unta milik Umar bin Khattab. Ya, ternyata kemudian mereka, orang-orang kafir Quraisy, diantaranya Abu Jahal, membuat tipu daya lagi. Di tengah perjalanan mereka bilang, "Ya Ayas, sesungguhnya unta-unta kami ini sudah kelelahan sehingga jalannya lambat. Bolehkah kami menumpang, ya, untuk sampai ke Mekah di atas untamu?" Ya, dijawab oleh Ayas, "Ya boleh kalau hanya numpang." Akhirnya naik salah seorang di antara mereka ke unta Ayas yang milik Umar bin Khattab. Ternyata benar apa yang dikhawatirkan oleh Umar. Ternyata kemudian orang yang tadinya katanya ingin menumpang unta milik Ayas atau milik Umar itu ternyata mengkhianatinya. Lantas Ayas dibokong dari belakang. Dia dipukul sampai pingsan, lantas kemudian diikat dan dibawa ke Mekah. Gitu. Ya, ini kisah yang sahih, ya, bahwa Umar juga hijrah secara sembunyi-sembunyi. Bukan berarti Umar ini penakut, nggak ada, ya. Justru kan kita kenal bahwa Umar ini adalah seorang yang pemberani. Tapi benar-benar keadaannya saat itu orang-orang Quraisy benar-benar memblokade, mereka sangat anti hijrah. Ya, siapapun yang akan hijrah secara terang-terangan akan dihabisi oleh mereka. Dan itu dihindari juga oleh sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan betapa beliau sudah sangat berkorban untuk menyelamatkan iman dan menyelamatkan para sahabatnya. Rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dua kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan juga kita tadi merincikan alasan orang-orang kafir Quraisy menghalangi orang-orang Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ternyata memang sangat-sangat mereka paham betul, ya, betapa bahayanya kalau orang Islam dibiarkan hijrah. Oleh karena itu mereka melakukan upaya-upaya supaya tidak ada yang bisa. Tapi itulah pertolongan dari Allah. Diblokade, dihalang-halangi, diancam, dianiaya seperti apapun supaya tidak hijrah, hijrah itu tetap terjadi. Bahkan oleh Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were